Mau ke Fadlizon. Apa tanggapan? Ya, Fadlizon. Terima kasih Bang Karni. Ya, menurut saya ini adalah sebuah sinyal kemunduran demokrasi kita. Ya, bahwa di dalam sistem yang telah kita pilih, sistem yang demokratis, supremasi itu harus ada pada sipil, dan itu melalui satu proses yang demokratis. Dan tiba-tiba out of the blue, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo membuat satu kebijakan, ya meskipun katanya masih wacana, yang menurut saya jelas menimbulkan kegaduhan baru di sini. Ya, dan tidak terkoordinasi di antara pemerintah sendiri, yang akhirnya sekarang diambil alih oleh Menko Polhukam. Itu kan artinya tidak ada koordinasi. Ya, ini menunjukkan bahwa memang ini amburadul di dalam sistem yang ada sekarang ini. Kemudian kalau kita melihat argumentasinya juga sangat mudah untuk dipatahkan. Pertama, keterbatasan pejabat eselon 1 dalam lingkup Kemendagri. Saya kira ini bisa debatable soal angka, karena di sana kan juga ada sekitar 16 ya, tadi juga disebutkan oleh Pak Sony, jabatan eselon 1 atau jabatan pimpinan tinggi yang memiliki kekosongan jabatan gubernur, yang nanti ini bisa dianggap mungkin akan menyerap berbagai macam sumber daya yang ada di sana. Tetapi kan aturan yang lainnya itu jelas mengatakan bahwa ini adalah pemimpin tinggi madya yang saya kira harusnya jelas sipil. Kemudian argumentasi yang kedua yang selalu diulang-ulang itu kasus tentang di instansi Kemendagri pernah dilakukan, yaitu menunjuk Irjen Pol Carlo Brigsteu sebagai PLT Gubernur Sulawesi Barat. Saya kira kita semua juga sudah mendengar bantahannya bahwa ketika itu adalah fungsinya sebagai staf ahli yang sudah diperbantukan di sana, bukan sebagai Irjen Polnya. Ya, saya kira ini juga mudah untuk dibantah gitu. Kemudian Mendagri juga saya kira membangun satu keengganan untuk menunjuk sekda provinsi menjadi PLT Gubernur, padahal ini sangat lazim. Seperti di Jakarta kan Pak Sony juga berapa kali kalau tidak salah ya pernah. Kenapa itu tidak dilakukan? Dan argumentasi yang lebih tidak masuk akal lagi adalah itu penempatannya karena tingkat kerawanan dan menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan. Ini dua urusan yang sangat berbeda. Yang satu tupoksi Polri tentu saja menjaga keamanan dan tentu menjamin terhadap adanya potensi kerawanan tersebut menjadi aman. Nah, sementara PLT atau pejabat gubernur ini adalah melanjutkan pemerintahan. Jadi ini berbeda sekali ya tujuannya. Apalagi kalau kemudian kita kaitkan dengan Pilkada DKI. Kenapa tidak waktu itu sekalian saja karena rawan, kenapa tidak ditaruh aja polisi sebagai pejabat gubernurnya ketika itu, meskipun ada wakil gubernur ya. Nah, saya kira ini argumentasi ini jelas bahwa masyarakat kita juga harus kita lihat dari sisi aturan-aturan bisa kita perdebatkan, tetapi semangat dari undang-undang ASN itu kan ASN ya, aparatur sipil negara sebagai sipil. Kalau tidak ya seperti yang dituduhkan bahwa ini bisa terjadi dwifungsi kepolisian. Apalagi tadi kalau disampaikan oleh Pak Gatot itu yang namanya pemerintah negara ya semua bisa diisi dong. Ini seperti azas penugas karyaan di zaman dwifungsi ABRI dulu. Azas penugas karya itu membebaskan orang bisa menjabat sebagai bupati, sebagai gubernur dari militer ketika itu, dari tentara. Dan polisi juga ada. Dan kalau ini terjadi lagi, menurut saya ini satu kemunduran dalam demokrasi kita. Kalau diinterpretasikan bahwa ini bagian dari semacam azas penugas karyaan seperti itu, ya. Karena mengambil satu lingkup yang luas pemerintahan negara. Jadi apa saja bisa dong. Nah, saya kira ini jelas menyalahi semangat demokrasi kita, bukan semata persoalan-persoalan di dalam hukum yang bisa kita kaji. Saya kira ahli hukum tata negara pasti akan lebih tajam melihat itu. Apalagi jelas di sini di pasal 147 dalam PP 11 nomor 2017 sendiri tentang manajemen pegawai negeri sipil disebut itu di instansi pusat. Ya, jadi sesuai kompetensinya itu di instansi pusat. Dan menurut saya di beberapa aturan lainnya juga sangat jelas bahwa pejabat aparatur sipil negara PLT Gubernur adalah jabatan sipil. Jadi tidak dibenarkan polisi atau TNI aktif menduduki jabatan tersebut ya, kecuali mungkin dia sebagai pejabat yang sedang menjabat fungsional di Mendagri, Kementerian Polhukam dan sebagainya. Nah, di sini saya kira semangat yang sangat berbeda tentang pemerintahan sipil yang demokratis dengan semangat baru soal dwifungsi Polri yang bisa kemana-mana.
Kita belum berbicara soal personal, ya, personnya juga bisa debatable. Dan ini menurut saya Mendagri ini merugikan Polri karena meminta kepada Polri untuk mengirim 2 perwira tingginya untuk jabatan ini karena ini sangat sensitif. Pilkada ini adalah satu pertarungan yang saya kira sangat kompetitif dengan proses yang kita lihat sendiri cukup tajam persaingannya. Bahkan dinamikanya juga sangat tajam. Di Pilkada Jawa Barat kita lihat berganti-ganti, partai-partai politik juga berganti-ganti pilihan. Begitu juga di Sumatera Utara kita lihat demikian. Dan ini menurut saya yang harus dihargai ya, bahwa kelanjutan itu harus dari pemerintahan itu yang netral. Saya tidak tahu ya, saya belum mengkaji. Kan di Jawa Barat gubernurnya Pak Ahmad Heriawan tidak ikut dalam pilkada karena sudah 2 periode. Pak Tengku Nuradi juga sudah tidak ikut. Memang jabatannya selesai. Saya tidak tahu persis kapan jabatannya itu selesai. Apakah bulan Juni, apakah bulan ini juga. Kan itu juga salah satu cara untuk melanjutkan pemerintahan. Apakah ada aturannya misalnya bahwa yang bersangkutan itu sampai masa jabatan itu walaupun misalnya sudah habis bisa diteruskan. Nah, itu kita bisa periksa undang-undang atau aturan yang ada di situ. Ya, karena menurut saya ini juga salah satu cara yang logis untuk melanjutkan pemerintahan yang sebetulnya tidak bisa mengambil terlalu banyak keputusan-keputusan, toh mereka juga sudah ada di situ. Ini juga salah satu cara, dan mereka juga orang yang dipilih secara demokratis. Karena ada jabatan yang memang diperpanjang, ada yang diperpendek karena pilihan-pilihan pilkada serentak itu. Jadi menurut saya gagasan atau wacana ini sebaiknya ditolak ya, dan tidak diperpanjang lagi. Justru ini menurut saya kasihan Polri karena dibawa-bawa atau diseret-seret kepada politik sipil yang tentu saja dinamikanya sangat tinggi, menimbulkan kecurigaan-kecurigaan, syak wasangka, apalagi potensi konflik of interest-nya cukup tinggi. Bisa saja misalnya memang berlaku netral tapi orang tidak percaya. Ada satu public distrust ketika niatan ini tidak ditunjang oleh kelaziman-kelaziman yang masuk akal ya. Dan ini menurut saya tidak masuk akal karena masih banyak opsi-opsi lain yang bisa diambil, dan menurut saya di tingkat kepolisian sendiri banyak tugas-tugas kepolisian untuk menjaga keamanan di dalam pilkada yang sangat penting ini yang melibatkan 163 juta orang Indonesia. Saya kira itu pendapat saya. Jadi menurut Anda ini tujuannya apa kalau gitu? Saya tidak tahu. Kadang-kadang sebagai orang politik Anda kan tahu, bisa baca ini arah orang lain kemana. Ya, kalau dalam politik ini kan saya kira orang bisa menduga bahwa ini ada satu planning. Ya, bisa menduga loh ya. Bisa menduga ada satu planning untuk mengerahkan kekuatan dan sebagainya kepada calon-calon tertentu. Bisa begitu. Di dalam pilkada DKI kita lihat sendiri bagaimana ada institusi yang juga tidak netral. Ada pembagian sembako ke rumah-rumah, tidak diusut, tidak diproses, dibiarkan di depan mata. Ya. Dan saya kira ini menjadi satu pengetahuan umum. Memori kolektif bangsa kita itu cukup panjang untuk mengingat itu, dan apalagi baru terjadi baru tahun lalu. Nah, kalau ini dilakukan, jangan sampai kemudian ini justru mengurangi pilkada yang kita harapkan, pilkada yang bersih, pilkada yang jujur, pilkada yang adil. Saya kira hindarilah itu, biarkanlah rakyat yang akan memilih. Rakyat di Jawa Barat, rakyat di Sumatera Utara, dan juga di daerah-daerah lain memilih pemimpinnya sesuai dengan keinginan mereka. Jangan diintervensi lagi dengan berbagai cara sistematik yang structured ya, yang itu merupakan bagian dari